DPRD Kalimantan Selatan serahkan aspirasi mahasiswa ke Senayan. Angka stunting di Kabupaten Tanah Bumbu turun. Desa Al-Kausar Tanah Bumbu gelar Festival Ketupat Balaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Sabtu 24 Januari 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan sampaikan rangkaian peristiwa dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Syarifah Nanas, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini, pemirsa, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka secara resmi serahkan sejumlah tuntutan gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan ke Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Supian Haka, DPRD Kalimantan Selatan memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyalurkan suara mahasiswa sebagai representasi suara rakyat Kalimantan Selatan. Sesuai dengan janji, Ketua DPRD Kalimantan Selatan bersama Ketua Komisi 1 Haji Rais Ruhayat dan Sekretaris Komisi 1 M. Ilham Nor sambangi Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Kedatangannya ini untuk menyerahkan secara langsung aspirasi tuntutan mahasiswa ke DPR RI yang diterima Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan M. Hidayatullah bersama Kepala Subbagian Persuratan DPR RI Rohadi Laksana. Menurut Supian Haka, DPRD Kalimantan Selatan memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyalurkan suara mahasiswa saat unjuk rasa 19 Januari lalu sebagai representasi rakyat Kalimantan Selatan, perwakilan rakyat. Pihaknya bertanggung jawab meneruskan seluruh aspirasi. Diharapkan tuntutan mahasiswa ini dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sebelumnya, menurut Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, aspirasi yang sama juga disampaikan ke Komisi 2 DPR RI dan perwakilan Komisi 3 dari Dapil Kalimantan Selatan. Nah, pada intinya kami sudah menyerahkan tadi ke Sekretariat Komisi 2 dan juga ke Sekretariat Komisi 3. Tentu di sini kan hanya satu-satunya yang tinggal kan hanya Anda anggota DPD RI yang kebetulan DP-nya DPR Kalimantan Selatan. Nah, tadi sudah juga disampaikan. Tadi sudah kontak juga dengan Pak Iwanto, begitu juga dengan Komisi 1, Komisi 3. Ada 7 hal yang disampaikannya nih. Tuntutan aksi sehubungan dengan adanya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka kami dari Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi kami secara langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI. Anggota DPD RI M. Hidayatullah atau Dayat L mengatakan pada prinsipnya mereka menerima seluruh aspirasi dari mahasiswa. Dirinya juga berkomitmen akan menampung dan menindaklanjuti sesuai kapasitasnya. Lebih lanjut, pihaknya akan terus berkolaborasi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan. Pemirsa, banjir rendam sawah di Awang Pramuan, Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru, rusak tanaman padi. Petani semai ulang bibit padi untuk tambal sulam mengganti tanaman padi yang rusak. Cuaca ekstrim yang memicu genangan air tinggi kembali membawa kabar duka bagi sektor pertanian di kawasan Awang Pramuan, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru. Kondisi ini membuat petani harus memutar otak agar tidak mengalami gagal panen total pada musim tanam tahun ini. Pasalnya, puluhan hektar lahan sawah yang baru saja ditanami kini terendam banjir, menyebabkan bibit padi mudah membusuk dan rusak. Demi menekan kerugian yang lebih besar imbas banjir, petani menyemai ulang bibit padi untuk tambal sulam padi yang rusak akibat banjir. Petani di Awang Pramuan, Landasan Ulin Tengah, Ipin mengatakan, padi yang ia tanam kini terendam air banjir. Akibatnya, sebagian besar tanaman padi mengalami kerusakan dan tidak dapat tumbuh dengan maksimal. Meski menghadapi kendala alam, ia tak ingin berpangku tangan. Ia memilih untuk kembali menyemai bibit padi sebagai langkah antisipasi.
Bibit baru ini nantinya akan digunakan untuk proses tambal sulam atau mengganti tanaman yang mati di lahan seluas kurang lebih 20 borongan miliknya. Yang lahan yang ditanami Pang berapa burungan? Di lahan nikah Nggih, sekitar 20 lah. 20-an. Ih, Bening napa yang pian tanam nih? benih tahun Anu napa taradakan tuh gesan manapal yang mana rusak lah. pare yang rusak. Surut, memulai surut kah sudah benih Ini anunya? mulai surut sudah. Nah kayaknya bila surut langsung ditanami kah itu kah? Iya, langsung ditanami. Menariknya, saat ditanya mengenai harapan bantuan dari pihak terkait, petani mengaku selama ini lebih banyak mengandalkan modal dan tenaga sendiri. Mulai dari penyediaan benih hingga pupuk, semuanya diupayakan secara mandiri tanpa menunggu bantuan pemerintah. Penumpang capai 3,1 juta orang per tahun. Bandara Syamsuddinor tata ulang skema penjemputan. Manajemen Bandara Internasional Syamsuddinor melakukan penataan ulang skema parkir dan penjemputan penumpang. Langkah ini diambil menyusul peningkatan signifikan jumlah penumpang yang kini telah mencapai angka 3,1 juta orang per tahun. Saat ini pergerakan trafik di bandara sudah mencapai sekitar 94% dibandingkan masa sebelum pandemi COVID-19. Dengan rata-rata 8.000 hingga 9.000 penumpang per hari, penataan ulang menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di area pick-up dan drop-off. General Manager Bandara Internasional Syamsuddinor, Stefanus Milyaswardana mengatakan, penataan dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan serta menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kita sudah 94% kurang lebih dari sebelum COVID, sehingga pergerakan baik para penumpang maupun para penjemput itu semakin menjadi lebih tinggi. Nah, di area-area tersebut kami lihat kalau sebelumnya itu kan ada yang sering ada penumpang yang kebutuhannya parkirnya agak lama, padahal di situ kan area pickup, gitu kan. Tadinya, kami melihat bahwa ini memang ternyata ada kebutuhan seperti itu, seperti premium juga ada yang memiliki kebutuhan untuk premium, ada yang memiliki kebutuhan itu, sehingga kami mencoba untuk melaborasikan itu dengan bentuk premium pickup seperti itu. Sementara salah seorang pengguna jasa bandara, Galuh, mengatakan alur penjemputan yang sekarang ini lebih teratur dan luas, sehingga waktu keluarga jemput lebih cepat ketika landing. Menurut saya alur penjemputan yang sekarang ini rasanya sih lebih teratur dan lebih lega juga ya jadinya. Jadi waktu keluarga jemput itu lebih efisien saat kita landing gitu sih. Walaupun jalan agak jauh tapi nggak jadi masalah gitu. Jadi masalah. Dulunya tuh sempat ada kayak pembatasan pagar-pagar gitu di sebelah sana. Tapi sekarang udah nggak ada untungnya. Jadi lebih ini aja sih, kelihatannya lebih teratur gitu. Manajemen bandara memprediksi jumlah penumpang dan aktivitas penerbangan masih berpotensi meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di Kalimantan Selatan. Pengguna jasa pun diimbau untuk mematuhi rambu dan penunjuk arah yang telah disediakan guna mendukung kelancaran sistem penjemputan yang baru. Usai jeda akan kami sampaikan informasi terkait uji coba rekayasa arus lalu lintas. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, rekayasa arus lalu lintas mulai diterapkan di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru menuai reaksi beragam pengguna jalan. Pengemudi ojek online hingga sopir taksi harapkan adanya evaluasi sebelum dilakukan secara permanen. Rekayasa arus lalu lintas di kawasan Bundaran Simpang 4 Banjarbaru mulai diberlakukan. Dalam uji coba, separuh bundaran ditutup, sehingga pengendara dari arah tertentu tidak lagi bisa langsung memotong jalur menuju pusat kota Banjarbaru atau Jalan Mister Cokrokusumo, melainkan harus memutar melalui Jalan PM Nor. Langkah ini diambil sebagai upaya mengurai titik kemacetan yang kerap terjadi. Salah seorang pengemudi ojek online, Saipul, sepakat
Adanya pengalihan arus namun harus perlu dievaluasi karena kemacetan tidak terjadi setiap saat di bundaran Simpang 4 ini. Menurut ulun, kalau masalah macet tuh biasa aja Bang, soalnya macet tuh di jam tertentu aja. Ada mengganggu banget lah. Kalau masalah uji coba, sepakat aja dulu, tapi untuk kedepannya kalau bisa diperbaiki, dipikirkan lah secara oleh pemerintah. Kondisi berbeda dirasakan oleh Yamani, seorang sopir taksi angkutan jurusan Hayam Kanan Martapura. Pengalihan arus ini akan banyak memakan waktu dan bahan bakar karena putar balik yang lebih jauh. Kasihan taksi ini putar-putar. Sulit Bang. Kalau supir taksi kan, putar jauh, memutarnya jauh. Biasanya dia kena macet palang lewat bundaran. Bang, macet. Tapi ini agak tenggang Bang, sedikit lah ditutup nih. Tapi putar masyarakat kasihan jauh. Berarti lebih biaya ini bertambah lah. Apanya? Otomatis bensin. Jelas Bang. Ini dari itulah SPN loh. Putar baliknya. Ya. Sebelum SPN Pak Boy. Sebelum SPN. Sementara Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi mengatakan uji coba ini akan berlaku 1 minggu dan akan dievaluasi kembali terkait efektivitas manajemen rekayasa ini. Nah, jadi hari ini kita uji coba dulu nanti sampai berapa lama? 1 bulan? 1 minggu. 1 minggu dulu kita coba. Kalau misalkan ini bisa mengurai kemacetan, ini akan kita tetapkan bahwa pengalihan arus ini nanti alhamdulillah lancar artinya. Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas dari arah Martapura yang ingin menuju Jalan Mister Cokrokusumo kini dipaksa berbelok ke Jalan PM North terlebih dahulu sebelum menemukan titik putar balik. Hal ini memang mengurangi penumpukan kendaraan di titik bundaran, namun memindahkan beban volume kendaraan ke ruas jalan pendukung lainnya. Pemirsa, upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Tanah Bumbu terus membuahkan hasil signifikan. Dalam Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang tingkat Kecamatan Kusan Hilir tematik stunting tahun 2026 yang digelar di Desa Batuah, terungkap adanya tren penurunan angka gagal tumbuh anak yang sangat positif. Dalam Pramusrenbang terungkap, data per Januari 2026 jumlah anak stunting di Desa Batua, Kecamatan Kusan Hilir kini hanya tersisa 4 orang. Angka ini menyusut tajam jika dibandingkan dengan data tahun 2024 yang mencapai 10 orang. Tren positif ini tak lepas dari langkah taktis yang dilakukan pemerintah desa. Kades Batua, Mahluki, mengatakan pihaknya sangat fokus pada penguatan peran kader posyandu melalui pemberian insentif yang layak. Tak hanya itu, untuk memotivasi warga, Desa Batua menerapkan sistem reward yang unik, memberikan apresiasi berupa paket sembako kepada warga yang aktif datang ke posyandu. Reward kepada mereka yang sering, yang rajin datang ke posyandu untuk memeriksakan anaknya, kehamilannya, gitulah. Nah, sehingga mereka kita kasih reward, meskipun itu cuma sembako, yang paling ada bisa menyentuhlah kepada mereka, yang lain-lain untuk aktif ke posyandu. Di sisi lain, Camat Kusan Hilir Amirullah menegaskan bahwa target penurunan stunting setiap tahunnya adalah harga mati. Pihaknya kini telah memperkuat struktur tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan seluruh aktor di tingkat desa. Di antaranya memaksimalkan peran kadar pembangunan manusia, KPM di setiap desa, transaksi agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk membeli maupun menjual. Sudah menyusun strategi bahwa aktor-aktor tim yang ada di desa dalam rangka percepatan penanganan stunting ini kita maksimalkan semua. Salah satu strateginya adalah ada pertemuan bulanan yang dikoordinir oleh seksi pemberdayaan masyarakat di kecamatan dengan menghadirkan seluruh KPM, kadar pembangunan manusia yang fokus menangani stunting ada di setiap desa. Upaya lain di desa ini selain penanganan pada balita, pencegahan dari hulu juga dilakukan dengan menggandeng KUA dan puskesmas setempat. Sosialisasi gencar dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini,
yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama munculnya kasus stunting baru. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Usai jeda akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Hari yang berkah, sejukan hati. Fokus kita pada nikmat kita aja. Jangan lihat nikmat-nikmat orang lain. Karena kebencian itu hanya menyiksa hati kita, merusak pikiran kita. Memiliki pendapat. Saksikan Hari yang Berkah setiap Jumat pukul 15.00 dan Minggu pukul 10.00 WITA hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapin gelar musyawarah rencana pembangunan tahun 2026 Kecamatan Bungur dan Tapin Utara. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur masih menjadi dominasi yang diusulkan masyarakat kepada pemerintah. Dalam musyawarah rencana pembangunan tahun 2026, Kecamatan Tapin Utara mengusulkan 56 program prioritas. Sedangkan Kecamatan Bungur mengusulkan 77 program prioritas, yang sebagian besar merupakan perbaikan infrastruktur yang ada di dua kecamatan tersebut, seperti perbaikan poros jalan kabupaten hingga siring Sungai Tapin yang berada di Kecamatan Tapin Utara. Sedangkan usulan lainnya, seperti pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan, program ini mampu mendorong kemandirian ekonomi dan membuka peluang kerja baru. Camat Tapin Utara, Ifada Chandra Sari mengatakan bahwa seluruh program yang diusulkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang tahun ini 2006 untuk tahun anggaran 2027, Tapin Utara memiliki 56 usulan prioritas yang terdiri dari 16 prioritas usulan dari 4 kelurahan dan 40 untuk prioritas dari 12 desa sekecamatan Tapin Utara. Wakil Bupati Tapin, Juanda, mengatakan pemerintah Kabupaten Tapin menetapkan sejumlah prioritas pembangunan. Prioritas tersebut meliputi peningkatan SDM yang cerdas dan mampu menguasai teknologi informasi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan dan pengembangan UMKM. KPD Kabupaten di kecamatan yang kita laksanakan di Kecamatan Bungur dan Tapin Utara hari ini dalam rangka untuk mendapatkan saran, masukan, serta usulan pembangunan daerah pada periode tahun 2027. Melalui musrenbang RKPD ini, Kecamatan Tapin Utara dan Bungur optimis perencanaan pembangunan 2026 dapat berjalan lebih terarah, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan Negeri Tapin laksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis di Kabupaten Tapin. Wakil Bupati Tapin Juanda pastikan semua saran dan masukan Kejari akan ditindaklanjuti. Dalam rangka meningkatkan pengawasan serta pengamanan pembangunan strategis, Kejaksaan Negeri Tapin melaksanakan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap pengamanan pembangunan strategis atau PPS pada bidang intelijen, serta pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kejaksaan Negeri Tapin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Ini dilakukan guna memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan dan mengurangi potensi resiko hukum. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin selama 1 tahun terakhir di tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin, Arya Wicaksana mengatakan, hasil monitoring tersebut terdapat sejumlah catatan dan saran yang telah disampaikan seperti perencanaan dan proses pengerjaan
dilakukan di tahun yang sama. Jadi pada hari ini kami melakukan monitoring dan evaluasi itu berkaitan dengan 1 tahun kebelakang, yaitu tahun 2025, di mana kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapin yang telah dilaksanakan berdasarkan pengadaan barang dan jasa. Nah, berdasarkan hasil monitoring tersebut, ada beberapa catatan, saran dan masukan yang tadi telah kami sampaikan pada forum, yang mana harapannya tentunya pemerintah Kabupaten Tapin dapat melaksanakan saran tersebut. Ini semata-mata agar pelaksana pekerjaan tersebut dapat termitigasi dari resiko hukum. Sehingga kalau termitigasi dari resiko hukum, harapannya tentu suksesnya pembangunan di Kabupaten Tapin yang sama-sama kita cintai ini. Sejauh apa Pak kekurangannya? Wakil Bupati Tapin Juanda mengharapkan kepada seluruh kepala dinas yang terkait dapat melakukan perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan pekerjaan lebih tertib, aman, dan tepat waktu, serta mampu mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Tapin ke depannya. Alhamdulillah, pada hari ini banyak bukan temuan, banyak saran-saran dari yang ditinggalkan oleh Pak Kajari untuk kami ke depannya, untuk pekerjaan terutama di bidang kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa. Yang mana kelemahan-kelemahan kami telah diutarakan oleh Pak Kajari pada hari ini, dan semua kepala dinas yang terkait juga mendengarkan, mudah-mudahan ini tersentuh. Ada untuk selanjutnya kami perbaikan, yang mana itu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Berarti sangat penting pengawasan ini Pak? Luar biasa pentingnya, soalnya itu menyangkut keberadaan kegiatan yang mana keamanan pekerjaan tersebut. Kita aman, tertib, tepat waktu. Mudah-mudahan atas sarannya Pak Kajari tadi kami bisa memperbaiki, ke depannya kita bisa lebih cepat lagi untuk pembangunan Kabupaten Tapin. Adanya evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Tapin dapat menindaklanjuti saran tersebut sebagai upaya mitigasi resiko hukum, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tapin. Sebanyak 60 peserta ikuti Millennial Class Beauty yang digelar oleh PKK Tapin bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua PKK Tapin Faridah mengharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan perekonomian warga. Untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan di Kabupaten Tapin, PKK Tapin bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar Millennial Class Beauty. Dalam kegiatan ini memberikan berbagai materi terkait menggunakan make up. Nantinya setelah kegiatan ini, para peserta dapat menerapkan untuk mempercantik diri sendiri maupun sebagai usaha MUA. Kegiatan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Desi Oktavia Sari mengatakan, kegiatan ini demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan yang berminat dengan dunia make up artis. Beauty class yang diadakan di kami berharap selain kegiatan foto dan resos yang hari ini juga diadakan resos, kami berharap masyarakat bisa membawa pulang ke rumah mereka dengan mereka bisa mempercantik diri mereka sendiri dalam keseharian mereka, dan juga mungkin bisa mengembangkan ilmu mereka dengan menjadi makeup artist untuk menambah pemasukan mereka. Ketua PKK Tapin Faridah mengatakan, selain memberikan pengetahuan terkait mempercantik diri untuk perempuan, juga diharapkan bisa melahirkan usaha kecantikan bagi masyarakat. Mengadakan kegiatan Millennial Beauty Class yang kami adakan hari ini, yaitu dengan peserta berapa orang? Ada 60 orang. Dan kami peserta sangat antusias
dapat dilaksanakan di Kabupaten Tapin, dan kami berharap ini bisa diterapkan para adik-adik di keseharian mereka, dan kalau bisa ini menjadi ladang usaha bagi adik-adik peserta di sini. Ibu Desi sendiri ada. Kegiatan PKK Tapin akan terus menggelar kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan yang ada di Tapin. Bupati Tapin Yamani hadiri wisuda perdana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Sunniyah Tambarangan. Bupati Tapin Yamani meminta kepada lulusan agar dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah As-Sunniyah Tambarangan melaksanakan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda perdana program Sarjana Strata atau S1 Pendidikan Agama Islam. Momentum bersejarah tersebut meluluskan sebanyak 57 wisudawan dan wisudawati sebagai angkatan perdana jurusan tarbiyah setelah menuntaskan seluruh rangkaian pendidikan akademik. Prosesi wisuda dihadiri langsung oleh Bupati Tapin Yamani, yang dalam kesempatan itu juga beliau turut menyerahkan penghargaan kepada wisudawan berprestasi. Ketua STIT As-Sunniyah Tambarangan, Edi Khairani, mengatakan, kegiatan kali ini tidak hanya meluluskan wisuda dari Tapin, namun juga dari Kabupaten Banjar yang ikut mengenyam pendidikan di STIT As-Sunniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Tirtas Tambarangan melaksanakan sidang setelah terbuka untuk para wisudawan dan wisudawati angkatan 1. Peserta ini terdiri dari angkatan yang peserta yang hadir yang ini adalah sebanyak 57. Alhamdulillah hari ini juga dihadiri oleh Bapak Bupati Tapin, para tokoh dan pendiri Tirtas Tambarangan. Kami berharap kedepannya sudah sesuai dengan harapan dan pendidikan yang masuk dari Tirtas Tambarangan yang ada di Bupati Tapin Yamani menyebutkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian di tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini wisuda sekolah tinggi ilmu tarbiyah Tambarangan angkatan pertama yang berjumlah 57. Setelah pasca wisuda ini para wisudawan dan wisudawati kita ini bisa mengembangkan ilmu apa yang diperlukan. Tambahan. Cukup Pak. Wisudawan diharapkan mampu mengembangkan kompetensi dan menerapkan ilmu pendidikan agama Islam mereka secara profesional serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Usai jeda akan kami sampaikan informasi seputar Festival Ketupat Balamak. Tetaplah bersama kami. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu.
Pemirsa, di Desa Al-Kautsar, Kabupaten Tanah Bumbu, ada acara unik untuk merayakan hari jadi desanya yang ke-18 tahun Jumat sore. Namanya Festival Ketupat Belamak yang dipusatkan di lapangan Arido, Dusun Al-Husein. 6.000 ketupat belamak yang dihias dalam gunungan dan miniatur masjid diarak berkeliling desa. Diikuti oleh rombongan warga dari 11 RT di Desa Al-Kautsar. Ketupat belamak merupakan ketupat yang dimasak dengan santan dan penganan khas warga Kalimantan Selatan. Setelah diarak, ketupat bersama hasil bumi berupa buah dan sayur lalu dikumpulkan di alun-alun desa untuk dinilai. Setelah dinilai, gunungan ketupat kemudian dibagikan ke warga dan dinikmati bersama di alun-alun desa. Festival ini maknanya adalah mempererat tali persaudaraan antara seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Kautsar. Desa Kautsar ini ada dua suku mayoritas terbesar, yaitu suku Banjar dan suku Jawa. Sejarah diadakannya Festival Ketupat Belamak sejak berdirinya Desa Al-Kautsar pada tahun 2008 silam. Perayaan Festival Ketupat Belamak ditetapkan pada tiap tanggal 23 Januari, bertepatan dengan Hari Jadi Desa Al-Kautsar. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Bermodalkan tekad ingin mempunyai usaha sendiri meski dengan pengalaman dan modal terbatas, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sukses menjalankan usahanya di bidang UMKM. Kesuksesan ini tak lepas dari keikutsertaannya mengikuti program YES dari pemerintah pusat. Memanfaatkan bagian depan rumah atau teras, Samsiah warga desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saat ini sudah terbilang sukses dengan usahanya, yakni membuat gula merah jahe. Usaha ini telah dirintis sejak tahun 2022, ketika Samsiah berhenti bekerja sebagai reseller. Meski itu, dirinya masih belum berpengalaman dalam usaha ini dan hanya mengandalkan sedikit pengetahuan yang diperoleh dari belajar kepada yang pernah membuat gula jahe. Bahkan belum pernah ikut dalam pelatihan khusus. Dengan ketekunan yang dilakukan dalam menjalankan usaha membuat gula jahe, seiring berjalannya waktu, Samsiah akhirnya bisa mengikuti berbagai pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh dinas terkait, sehingga dengan ilmu yang didapatkan, akhirnya bisa lebih menambah pengetahuan, khususnya dalam hal pemasaran. Dan lebih utama lagi, Samsiah juga ikut dalam program YES, di mana melalui program dari pemerintah pusat ini, dirinya bisa mendapatkan bantuan dana 10 juta rupiah untuk keperluan meningkatkan usaha, serta diikutkan dalam berbagai pelatihan digital marketing hingga keluar provinsi. Mulai dari 2022. Asal mulanya jadi reseller, menjualkan ampun orang dulu. Habis itu orangnya kurang produksi kah? Kurang memproduksi. Pesanannya rame. Ya terus itu rencana berulah sendiri. Ikut pelatihan itu belum pernah lagi. Bertakun-takun lawan orangnya kayak apa caranya itu gulanya itu dalam 1 kilo jahenya. Kalau pemasaran di toko oleh-oleh, mengirim ke Banjar-Banjar ada. Untuk menjual gula jahe yang dikemas dalam beberapa kemasan seperti bungkus plastik dan toples dengan nama Gula Habang Jahe Mama Hafiz ini juga tidak terlalu susah, karena pelanggan yang terus bertambah dengan mengambil langsung ke rumah, serta diantar ke pusat oleh-oleh di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur. Di pusat oleh-oleh inilah Samsiah bisa mengantar 2 kali dalam 1 minggu karena banyaknya peminat yang membeli hasil usahanya. Meski terlihat sederhana, usaha ini pun telah membuahkan hasil yang selama ini dicita-citakan. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, pelaku UMKM muda Muhammad Farin membidik peluang produksi roti untuk dapur makan bergizi gratis MBG. Meski baru 1 bulan ini menggelutinya, usaha roti ini sudah mendapatkan pemesan dari 3 dapur MBG di Kalimantan Selatan. Meski baru berusia 20 tahun, Muhammad Farin melihat peluang usaha kecil dan menengah UMKM roti untuk keperluan dapur makan bergizi gratis.
Dengan bermodalkan kemauan yang kuat, Muhammad Farin memulai usaha rotinya baru 1 bulan terakhir. Meski baru memproduksi, Muhammad Farin mengaku sudah mendapatkan pesanan dari 3 dapur makan bergizi gratis. Dalam 1 minggu, usaha UMKM roti yang ditekuninya mampu berproduksi 7.000 hingga 12.000 roti tergantung dari pemesanan yang masuk dari dapur MBG, seperti ukuran untuk anak-anak maupun ukuran untuk para ibu hamil dan menyusui, sesuai dengan petunjuk kandungan gizi dari dapur MBG. Dari UMKM roti yang ditekuninya mampu membuka peluang kerja bagi warga sekitar rumahnya di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Dalam setiap shift produksi ada 6 hingga 7 karyawan dengan sistem upah borongan pembuatan adonan. Dengan kreativitas dan kemampuan melihat peluang ini, Muhammad Farin berharap dapat mengembangkan usaha rotinya lebih maju lagi. Saya menyadari kebutuhan roti untuk MBG ini sangat banyak kebutuhannya Pak, dan juga MBG ini ngambil roti dari UMKM Banjarbaru. Jadi mungkin saya merasa bahwa dengan ada MBG ini kebutuhan roti makin banyak dibutuhkan Pak, seperti itu Pak. Alhamdulillah kita sudah menyerap 14 karyawan Pak di sini. Kapan mulai produksinya? Produksi sejak Januari Pak, Januari tanggal 5 produksi di sini. Udah hampir jalan sekitar sebulan. Terus belajar untuk menjaga menu atau gizinya itu seperti apa permulaan awalnya gitu? Untuk apa ya Pak, adonan roti itu kita mendatangkan chef Pak, yang benar-benar kita ahli dari bidang rotinya, sehingga kita diajarin oleh mereka mungkin dari bahan yang digunakan apa, mungkin tepungnya pakai protein tinggi atau apa. Jadi untuk kualitas insya Allah saya jamin bagus, karena langsung dari chef yang mau ngasih tahu untuk adonannya terus sama takarannya seberapa. Banyaknya dapur MBG yang ada di Kalimantan Selatan menjadi peluang tersendiri bagi para pelaku UMKM seperti Muhammad Farin. Dengan kemauan yang keras dan kreativitas Gen Z, Farin mengaku siap untuk mengembangkan UMKM roti untuk masyarakat umum. Sesaat lagi akan kami sampaikan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Lapangan sepak bola 7 Februari Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki banyak cerita dan sejarah. Dibangun sejak 1973, pusat sepak bola Bumi Bersujud ini tak sedikit melahirkan bibit atlet dan pesepak bola berkualitas. Sayangnya, kini kondisi stadion mini tersebut terkesan kurang layak lagi dipergunakan. Padahal nyaris setiap hari lapangan sepak bola ini selalu dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Kusan Hilir untuk berlatih maupun menggelar pertandingan, baik untuk kalangan anak-anak maupun dewasa. Bahkan saat ini Stadion Mini 7 Februari digunakan sebagai kandang PS Persepan Pagatan yang berlaga pada turnamen Liga 4 Nasional Rayon Kalimantan Selatan. Sehingga lapangan 7 Februari menjadi vital bagi kebutuhan sepak bola dan aktivitas olahraga lainnya. Namun kondisinya yang kurang ideal dan layak lagi menyebabkan pertandingan dilaksanakan tak maksimal dan kurang berkualitas. Ketua Umum Persepan pun mendesak agar pemerintah daerah bisa membenahi semua infrastruktur lapangan yang sudah rusak. Ketum Persepan Pagatan, Mahluki, menyebutkan fasilitas yang patut dibenahi diantaranya rumput lapangan, drainase stadion, serta sarana penunjang lainnya. Ia mengaku iri dengan kabupaten tetangga yang juga memiliki tim perserikatan Persetela karena punya stadion bagus. Mahluki yang juga Kades Batuah ini optimis kondisi ini bakal menjadi perhatian serius Pemkab setempat. Harapan kami selaku Ketua Persepan mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk pembenahan lapangan kami yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Kusan Hilir. Karena lapangan ini tempat anak-anak bermain. Coba lihat berapa banyak yang menggunakan lapangan ini. Nah, tapi kualitas rumputnya sudah kada layak lagi untuk dipakai gitu. Nah, karena mengingat Persepan ini sudah berdiri sejak tahun 73 juga. Sama dengan Kabupaten Tanah Laut. Nah, sementara Kabupaten Tanah Laut di lapangan Pertasi Kencana itu sudah bagus gitu. Nah, harapan kami ya paling kada bisalah kita mencontoh Kabupaten Tanah Laut yang tetangga kita yang juga sama perserikatannya dengan kami. Lapangannya sudah bagus. Pertasi Kencana yang ada di Tanah Laut. Karena lapangan begini setiap hari ada aja anak-anak yang memakai lapangan ini. Terlebih kalau hari Sabtu dan Minggu penuh ratusan anak-anak yang bermain di dalam dari kelompok umur dari umur 13 sampai umur 20 tahun ada di sini. Nah, perlu diketahui bahwa lapangan sepak bola ini sudah melahirkan banyak atlet-atlet di sini. Salah satunya Haji Kusairi dulu sejak tahun 80-an dia sudah mewakili Kalimantan Selatan. Terus ada Uji Rahmat yang masuk Barito Putra, ada Samutra, dan kemarin di waktu PON-nya Kabupaten Kalimantan Selatan itu ada 6 orang anak-anak kami di sini. Semua lahir di 7 Februari lapangan Februari Pagatan. Tempat dia Mahluki menambahkan jika keberadaan lapangan 7 Februari Pagatan sangat strategis karena lokasinya yang ideal. Sejak dibangun pada 1973 silam, stadion ini telah menjadi pusat olahraga dan keramaian. Apalagi di area ini juga telah dilengkapi beberapa lapangan olahraga lainnya seperti tenis, badminton, takraw, serta voli. Hakim, TPRI Kalimantan Selatan. Tak hanya menjual beragam burung, kawasan kios burung Bamara di Kota Banjarmasin juga menjadi tempat pembuatan dan perbaikan sangkar. Di tangan seorang perajin yang telah menekuni profesi ini puluhan tahun, sangkar yang rusak kembali bernilai dan kayu mentah disulap menjadi rumah baru bagi burung peliharaan. Sejak memulai usahanya, perajin sangkar di salah satu kios burung Bamara ini setidaknya telah berpindah di 3 lokasi berbeda. Meski tempat berganti, keterampilannya masih sama, meracik sangkar satu persatu dengan penuh ketelitian. Hampir setiap hari ada saja pelanggan yang datang untuk memperbaiki sangkar. Kerusakan ringan seperti lapik patah menjadi pekerjaan yang paling sering ditemui. Untuk kerusakan ringan, ia bahkan tidak mematok harga. Pelanggan cukup memberinya secara sukarela. Namun, bila harus mengganti bagian tertentu, ditetapkan tarif berkisar Rp20 hingga Rp25.000. Tak hanya memperbaiki, pembuatan sangkar juga menjadi andalan. Bahan yang digunakan bervariasi,
mulai dari kayu biasa hingga kayu ulin yang lebih kuat ketahanannya. Menurut Sulaiman, perajin sangkar, jika langsung dikerjakan, satu sangkar bisa selesai dalam waktu 1 hari. Modelnya pun beragam, sesuai permintaan pelanggan tergantung ukuran dan motif tertentu. Dirinya menganggap pekerjaan ini termasuk bagian dari seni, sehingga harus diolah sendiri karena diperlukan ketelitian dalam pembuatan sangkar. Mungkin artinya punya anak buah kayak itu Pak? Jadi prosesnya bukannya nggak percaya pengelawan anak buah lah, cuman ini seni Bang, jujurnya nggak ada tawa dianukan ke orang, sedikit aja kita melihat kada nyaman kan jorong tuh, wah sudah sama juga nggak tilapik kayak gini, jujur yang kayaknya gampang, cuman kalau nyaman makunya kada pas nggak nyaman dilihat tuh, nah apalagi orang sampai komplain, wah jadinya asal-asalan ya. Artinya prosesnya dibuat sendiri Pak? Iya, teliti gitu. Awan ya tadi, namanya seni kan kita harus bujur-bujur keadaan, bujur-bujur ke kontrol menggawinya. Harga sangkar yang dibuat Sulaiman ini pun relatif terjangkau. Mulai dari harga Rp75.000, pelanggan sudah bisa membawa pulang sangkar berupa kerangka, hingga sangkar siap pakai sesuai pesanan. Di balik kesibukan penjualan burung, tangan-tangan terampil perajin sangkar ini terus bekerja menciptakan rumah baru untuk burung peliharaan. Perhiasan selalu memiliki daya tarik bagi siapa saja yang melihatnya. Bagi perempuan, perhiasan menjadi aksen utama di setiap penampilannya. Salah satunya perhiasan yang dibuat dari kawat tembaga dan batu alam menjadi aksesoris yang tidak hanya unik dan indah, tapi kini juga mendunia. Berikut liputannya untuk Anda. Kawat tembaga, jika di tangan orang yang tepat, akan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Tembaga tidak hanya bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat komponen listrik, tetapi di tangan orang yang memiliki jiwa seni dapat menghasilkan karya seni aksesoris yang memukau mata. Berawal dari hobi, seorang perempuan muda, Rini Hidayati, mencoba membuat karya tangan berbahan kawat tembaga menjadi berbagai model aksesoris yang kini hasilnya mendunia. Kawat tembaga dipadu dengan beberapa jenis batu seperti jasper, larimar, turquoise, blue topaz, peridot, moss agate, ruby, juga druzy, kawat tembaga, manik, tali, dan peniti. Dengan alat bantu tang, Rini Hidayati menghasilkan karya bros, gelang, hingga kalung mewah yang digandrungi warga mancanegara. Saya belajar secara otodidak beberapa macam skill yang kemudian akhirnya saya lebih suka sini arahnya, karena pertama alasannya adalah karena bahannya itu terjangkau, dan kedua juga daya minat pasar dari pembeli juga lebih bagus kayak gitu. Jadi harganya itu lumayan bagus, dan juga bahan bakunya yang mudah didapat di daerah kita. Pembuatan satu jenis aksesoris memiliki durasi yang berbeda sesuai kesulitan dan model aksesorisnya. Untuk membentuk satu bentuk aksesoris dengan satu ukuran kawat, haruslah menggunakan tenaga yang terukur. Melihat sifat kawat yang berbeda-beda, ada yang lentur maupun yang kaku. Menghasilkan satu buah aksesoris bros memakan waktu 3 hingga 5 jam bagi pemula. Demikian juga kalung mewah ini yang dibuat dalam waktu 3 hari. Dari berbagai pilihan karyanya, model kalung yang banyak digandrungi warga mancanegara seperti Amerika dan Spanyol. Satu buah kalung dibanderol di harga 100 hingga 300 US dollar di pasar internasional. Untuk dalam negeri, Rini Hidayati memasang harga sesuai pangsa pasarnya. Perhiasan adalah aksen utama bagi perempuan, bukan hanya sebagai simbol kepercayaan diri, tapi juga menjadi simbol keanggunan yang memikat hati.
Pemirsa, di tengah musim hujan yang kerap membuat aktivitas warga menurun, geliat ekonomi justru masih terdengar dari kicauan-kicauan burung. Meski suasana lebih sepi dari biasanya, para penjual burung tetap mengais rezeki dari para pecinta burung. Meski hujan terus mengguyur kota Banjarmasin, aktivitas jual beli burung di kawasan kios Burung Bamara tetap berjalan. Bagi para pedagang, kondisi ini bukan alasan untuk menutup lapak. Dalam sehari, penjualan bisa mencapai 2 hingga 3 ekor burung. Jumlah ini memang jauh berbeda dibandingkan penjualan partai yang bisa mencapai 100 hingga 1000 ekor burung kecil. Beragam jenis burung berderet di sangkar yang menggantung, mulai dari burung konin, sogon, murai batu, kolong, hingga cocak hijau. Pedagang burung Sulaiman mengatakan mayoritas pembeli merupakan pelanggan lama. Selain melayani pembelian langsung, dirinya juga membuka penjualan secara online sehingga tak sedikit pembeli dari luar daerah. Yang beli luar daerah minta kirimi kayak Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya. Ini tuh kan ada online ya Kak, atau kayak apa? Ada online-nya. Ya kiranya sudah ada langganan gitu ya. Kalau untuk kondisi hujan seperti ini Pak, kira-kira berpengaruh nggak terhadap perawatan burung yang ada di sini? Kalau merawatnya kada seberapa, cuman burungnya orang yang mengambilnya sulit di hutan membawa atau mengambilnya menangkap ya bahasanya. Ia menambahkan di antara semua jenis burung, burung konin dan sogon yang paling diminati karena harganya relatif lebih terjangkau. Di kios ini, harga burung pun terbilang ramah di kantong. Dengan uang Rp25.000, pembeli sudah bisa membawa pulang 1 ekor burung. Sementara untuk jenis tertentu, harganya bervariasi dari Rp25.000 hingga Rp500.000. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 25 Januari 2026. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 25 Januari 2026. Bersama saya Uli Mahanani, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsudinor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat siklon tropis Luana di Nusa Tenggara yang menarik massa udara di sekitar Kalimantan bergerak ke arah pusat sirkulasi tersebut. Untuk angin lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan, dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan 20 hingga 25 knot. Selanjutnya, untuk kondisi umum esok hari di Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 6 hingga 12 km per jam. Untuk suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 97%. Pada pagi hari secara umum, cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut juga masih berlangsung hingga dini hari, yaitu cuaca berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan cukup aman, yaitu antara 0,5 hingga 1,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi info BMKG atau bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Demikian Kalimantan Selatan. Hari ini saya Syarifah Nanas, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.